Di awal film kita diperlihatkan di persidangan Mahkamah Agung yang terletak di Florida. Cerita akan berfokus pada satu pengacara tampan, tepatnya kembaran saya yang bernama Kevin Lomax yang sedang menangani kasus pelecehan seksual. Go on, Barbara. Ya, dia bernama Barbara, korban yang bersaksi atas pelecehan terhadapnya yang dilakukan oleh seorang guru fisika bernama Getis. Di mana saat itu ketika sekolah sudah bubar, si Getis nyuruh si Barbara untuk tinggal sebentar di kelas. Sempat menolak karena takut ketinggalan bis. Namun yang terjadi setelah semua siswa-siswi keluar, tiba-tiba si Getis mengacak-ngacak gunung kemarnya. Tidak berhenti di situ saja, si Getis pun semakin brutal kala tangan yang satunya lagi mulai menyeludup masuk ke dalam roknya. Percuma dengan melakukan perlawanan fisik, akhirnya Barbara berteriak keras yang membuat si Getis terdiam juga. Hal itu jelas membuat si Kevin kaget selaku pengacara si Getis, karena kasusnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan si Getis. Any chance you're running for a short recess? Dia pun seketika bingung antara harus membela atau berhenti jadi pengacara si Getis. Saat istirahat, si Kevin pun marah terhadap si Getis. Ternyata kasus yang dikatakan si Getis tidak sesuai dengan kenyataan. Getis pun menyangkal dan beralibi kalau dia dan istrinya telah dihina. Beliau pun mencoba meyakinkan si Kevin kalau apa yang dikatakan si Barbara adalah wadul alias bohong. Dan akhirnya si Kevin pun menyarankan si Getis, kenapa tidak sekalian kau saja yang duduk di kursi sambil coli di depan hakim. Alah, Get the hell away from me. Di tengah kebingungan di dalam ruangan toilet, secara mengejutkan ada yang datang. Beliau adalah reporter bernama Larry. Sambil buang air kecil, dia mengompori si Kevin. Bagaimanapun juga rumor telah tersebar akibat perform si Kevin yang tidak bisa berkata apa-apa di persidangan di awal tadi. Dan banyak yang berspekulasi kalau ini akan menjadi akhir dari serangkai kemenangan tanpa cacat pengacara muda Kevin Lomax. You went in this courtroom. It's a nice one, Kev. Had to close out someday. Saat persidangan kembali dimulai, sepertinya si Kevin termakan omongannya si Larry dan lebih memilih mempertahankan rekornya. Meskipun tahu betul dari gerak-geriknya si Getis ini adalah seorang tukang colai, di mana si Barbara yang dicecer beberapa pertanyaan sampai kelimpungan. Karena setiap kali jawaban yang dilontarkan si Barbara, semuanya mengarahkan kalau si Barbara ini adalah siswa julid. Dan alasan si Barbara disuruh tinggal dulu di kelas waktu kejadian pun katanya untuk membicarakan kenakalannya, karena si Barbara kerap meledek si Pak Getis. Sebagai contoh kecilnya, si Barbara pernah menggambar Pak Guru Getis seperti babi. Dan akhirnya Kevin pun kembali bisa memenangkan persidangan. Dan si Barbara dianggap telah mengarang cerita. We only played it once. This is your handwriting, isn't it? Yes. You wrote this in Mr. Getty's body. Singkat waktu, scene pun beralih ke si Kevin yang sedang mengadakan perayaan atas pencapaian barunya ini dengan sang istri yang bernama Mary Anna dan beberapa rekannya. Di situ juga ternyata ada si Larry. Apakah dia sengaja mengompori si Kevin supaya tidak keluar dari persidangan itu, Dak? Entahlah, hanya tukang cuanki lah yang tahu. No shop talk. So, Kev, off the record. Saat pesta berlangsung, tiba-tiba muncul seorang bernama Lemon, nggak pakai jeruk. Katanya dia telah memantau Kevin sudah dari lama. Dan atas kasus barunya yang telah dia selesaikan dengan baik, semakin memantapkan si Lemon untuk merekrut Kevin bergabung dengan perusahaan penerima hukum terbesar di New York. Jadi, mereka ini lagi butuh orang untuk memilih juri di beberapa negara. Memang ada yang memakai sistem pengadilan Kemenlu alias sistem juri. Nah, si juri itu bertugas untuk mendengarkan kesaksian, alibi, dan bukti. Lalu mereka akan membahas kasus tersebut di ruangan juri. Setelah itu lalu diputuskan oleh hakim. Dikarenakan tawaran dari si Lemon ini sangat menggiurkan sekali. Mulai dari bayaran yang luar biasa, perjalanan dan penginapan kelas 1 si Kevin beserta istrinya ditanggung perusahaan. Si Kevin pun tidak bisa menolak tawaran tersebut. Dan singkat cerita, keesokannya si Kevin pun meminta izin pada mamahnya. Dia bernama Alice Lomax. Sebenarnya si mamah itu tidak setuju karena dia punya firasat buruk, tapi dikarenakan si Kevin ini sangat menyayangi istrinya, maka dia berpikir bahwa ini momen yang tepat untuk membahagiakannya. Akhirnya si mamah hanya bisa mengiyakan dan mendoakan anaknya supaya selamat dan sukses di sana. We'll miss you. Looking for that payment, and if it's not there, they're gonna repo the car, okay? Singkat cerita, si Kevin sudah berada di NY sedang mengikuti satu persidangan, di mana sebelum sidang dimulai setiap peserta akan memilih juri terlebih dahulu. Entah bagaimana si Kevin seperti punya indera ke-10. Dia bisa menganalisa juri mana yang akan menguntungkan timnya. Di sini sempat terjadi perdebatan karena juri yang dicoret oleh si Kevin sebenarnya adalah juri-juri pilihan dari perusahaan itu sendiri.
Tapi Slemon yang sudah menyaksikan bagaimana sepak terjang si Kevin, dia pun mempercayakan persidangan ini sepenuhnya pada si Kevin. Dan waktu pun kembali disingkat setelah persidangan ini selesai. Si Kevin pun pulang ke apartemen sementara untuk menemui sang istri dan memberitahunya bahwa persidangannya bisa ia menangkan lagi. Liberated for 38 minutes. Oh my God, you lying son! Jadi, Dak, perusahaan ini tuh perusahaan membela kebenaran dan kejahatan. Jadi siapapun yang mampu membayar mahal meskipun salah atau benar, pastinya akan dibela. Perusahaan ini telah melayani di 25 negara. Ada kalanya yang dijebloskan itu mampu bayar, maka akan dibantu dibebaskan. Sementara kedatangan si Kevin ke sini di samping rapat, dia pun sekaligus perkenalan dengan para petinggi perusahaan. Salah satunya adalah Direktur Eddie Barzon. Kevin juga akan bertemu untuk pertama kalinya dengan CEO perusahaan bernama John Milton. Ini babanguknya. We've been treating you well. Very well, thank you. And your wife. Di luar gedung mereka berbincang santai, di mana si Milton pengen mengenal si Kevin lebih dekat lagi. Jadi si Kevin ini anak yatim, bapaknya meninggal sejak dia masih orok. Dia dibesarkan oleh ibunya, dan beliau tidak pernah menikah lagi sampai saat ini. Si Milton pun berharap Kevin tidak ada niat untuk kembali ke Florida lagi dan bisa menetap di NY, supaya kerjasamanya ini bisa berlangsung dalam jangka panjang. I'm just tired of sending their business across the street. I know you got talent. I knew that before you. Selain honor yang besar, pihak perusahaan juga memenuhi janji lainnya, yaitu memberikan penginapan atau apartemen kelas 1, di mana yang tinggal di apartemen ini adalah Direktur Eddie Barzon dan tentunya si Milton itu sendiri. Dia juga tinggal di apartemen ini di lantai atas, paling atas alias pucuk apartemen. Tidak lupa juga dengan tetangga yang sangat ramah. Dia bernama Jackie Hen. So it's just the 2 apartments per floor? You didn't tell them about the apartment. Well, It's called a Classic 8. There are going to be some very envious people down at the firm. Lanjut, di keesokannya si Kevin kembali bekerja dan dikasih tugas untuk menangani kasus orang bernama Moyes, di mana dari rekaman si Moyes dituduh telah membunuh seekor domba Garut karena pada saat itu tindakan tersebut dianggap ilegal dengan alasan kesehatan, besi kolesterol merenya. Kevin sendiri akan dibantu oleh si Pam Gates yang telah bekerja selama 14 tahun di kantor kejaksaan yang dimana sidangnya akan digelar. Jelas, itu akan sangat membantu si Kevin. Beliau hanya perlu mengaji ulang kasusnya si Moyes dan mempelajari seluruh undang-undang kesehatan yang berlaku. Di waktu bersamaan, si Mary yang sedang mendekor apartemen, alih-alih membantu, si tetangga ramah justru malah bikin si Mary pusing karena warna catnya katanya tidak sesuai dengan si Mary. Not with your complexion. Caribbean. Sebelum sidang dimulai, si Kevin mencoba menemui kliennya yaitu si Moyes. Dia tinggal di ruang bawah tanah dan sedikit tercium aroma-aroma mistis. Kedatangan si Kevin ke sini yakni dia akan mengajukan beberapa pertanyaan pada si Moyes. Tapi si Moyes berkata, kau bilang saja kalau membunuh terhadap domba adalah kebutuhan rohani, praktek keagamaan. Kalau di kita mah kurban merenya. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan kita semua bisa kurban ya Allah. Amin. Sedangkan sisanya akan diurus si Moyes. Entah ritual apa yang dilakukan dengan menggunakan lidah domba dan beberapa paku. Yang jelas, katanya dia akan menciptakan keheningan dan butuh nama dari orang yang akan mengadili. Astagfirullahaladzim. Mengadilinya. Persidangan pun digelar. Si Kevin mengatakan pada hakim kalau yang dilakukan kliennya itu berdasarkan agama yang dianut, mengingat pada undang-undang yang bebas beragama, dan itu yang agamanya perintahkan, jadi sungguh tidak ada masalah sama sekali. Dan di saat penggugat mengajukan keberatan, lalu tiba-tiba You're right. Mr. Murdo. For God's sake, man. Dan ya, si penggugat tiba-tiba saja mendadak bengek. Dia tidak bisa berhenti batuk. Sampai-sampai dia kesulitan berbicara. Apakah ini yang dimaksud dengan keheningan kata si Moyes, Dak? Hingga pada akhirnya, dikarenakan si penggugat tidak bisa mengajukan keberatan sama sekali, sidang pun diakhiri dengan pembatalan tuntutan alias dimenangkan lagi oleh si Kevin. Pamela, you're looking lovely. Soulfully? What can I say? Siapa sangka orang yang tinggal di tempat kumuh bawah tanah, dia mampu membayar perusahaan si Kevin $400 per jam. Ternyata dia adalah rekening berjalan dengan tabungan di bank sebesar 15 juta US dollar. Dan atas keberhasilan ini, si Milton akan mengadakan pesta kecil-kecilan dan berharap si Kevin bisa datang beserta istrinya tercinta. Ever worked a jury didn't have a woman? Yeah, but you know what you're missing. Learn the subways, Kevin. Malam pesta pun telah tiba. Sebelum masuk ke acara,
si Mary mewanti-wanti si Kevin supaya tidak meninggalkannya sendiri di sana. Katanya orang-orang yang hadir di sini adalah para elit atau para penguasa semua. Lalu tiba-tiba si Lemon datang seraya mengajak si Kevin untuk dikenalkan pada senator. Alih-alih kembali ke istrinya tercinta, dia malah teralihkan fokusnya pada seorang cewek buhay bernama Nganggur. Di mana si Nganggur ini ternyata agak binal. Dia menebak-nebak kalau si Kevin ini sangat senang sekali di atas. Ya, mungkin si Kevin suka mendaki. Jadi dia senang berada di atas gunung. Alah, eta suara hayam deh. Apalagi gunung Kembardak. Alah, abi oge resep. Lalu tiba-tiba datanglah si Milton yang perlu bicara dengan si Kevin. Sedangkan di sisi lain si Mary sedang kebingungan mencari si Kevin. Should go find Heath and Eddie Barzu. Sesampainya di ruangan si Milton, dia menceritakan kasus baru, Alex Julian, klien langganan kita yang dituduh membunuh anak tiri, pembantu, dan istrinya. Kejadiannya barusan banget, tapi si Milton sudah mengirim si Pam untuk mengurus uang jaminan. Di mana si direktur yang akan menghubungi orang yang bernama Isla dilarang si Milton. Karena mulai saat ini, posisi direktur akan digantikan oleh si Kevin. Dengan kata lain, si Eddie akan dipecat. Selang tidak lama dari itu, si Pam menelpon dan diangkat oleh si Kevin itu sendiri. Karena dialah yang akan menghandle kasusnya si Alex. Whoa, there's Pam. Pam? No, it's Kevin. Ketika pulang, si Mary sudah duluan di apartemen dan sedikit marah karena si Kevin tidak menepati janjinya. Bahkan sekedar WA atau nelpon untuk memberi kabar saja tidak. Mary pun tidak mau mendengar penjelasan apapun dari si Kevin. Had to bail on the party. You bailed on me. Cangcut. Malam berlalu, pagi pun datang. Daripada pusing di rumah, si Mary diajak shopping oleh si Jackie. Entah itu halu atau apa, karena saat si Jackie sedang mencoba pakaian, tiba-tiba wajahnya berubah dan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Si Mary pun langsung pulang dan menceritakan pada si Kevin. Memang tidak masuk akal, sehingga si Kevin menyangkal kalau si Mary kesulitan beradaptasi di tempat yang baru. Si Mary yang sudah tidak tahan dengan berbagai keanehan di tempat ini. Uang memang bisa kita dapatkan, tapi itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena semenjak pindah ke NY, si Mary sering ditinggalkan dan merasa kesepian. Apalagi sekarang dengan kasus besar barunya yang akan ditangani si Kevin. Kapan kita bisa punya anak? Atuh langsung bikin anak. Dan anehnya saat proses bercocok tanam dan beradu pamatuk, wajah si Mary sekaligus berubah menjadi perempuan lain, yakni si Nganggur. Dan si Mary juga tidak merasa puas karena pikirannya sedang kaditu-kadir alias kesana kesini. Pabaliut pokoknya mahdak pikiran si Mary teh. Scene dipercepat, kita diperlihatkan si Kevin yang sedang berada di kediaman si Alex untuk mendengarkan alibi si Alex. Katanya dia dipitnah, tapi anehnya dia sendiri memiliki pistol. Katanya hanya untuk berjaga-jaga. Entahlah, dia benar-benar menghabisi keluarganya atau tidak. Si Kevin bodoh amat, alias tidak mau tahu. Yang jelas pistol itu akan memberatkan, sehingga si Kevin pun menyitanya. Dan Alex boleh memintanya kembali setelah persidangan itu selesai. Untuk saat ini urusan dengan si Alex sudah selesai. Tinggal menemui asisten pribadi si Alex yang untuk dimintai saksi di pengadilan. Dimana saat sudah bertemu dengan si asisten, dia di briefing sedemikian rupa, diajarkan bagaimana cara menjawab pertanyaan supaya tidak mendatangkan pertanyaan-pertanyaan baru. He's a difficult man, but he couldn't kill anyone. That's why we're all... Malamnya ternyata si Mamah terbang ke NY atas permintaan si Kevin untuk menemani si Mary. Tapi anehnya tiba-tiba wajah si Mamah berubah. Tak kalah saat bertemu dengan si Milton, di mana si Mamah seperti menyembunyikan sesuatu. Beliau kelihatannya takut, panik, bercampur aduk, sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Keesokannya si Mamah yang baru tiba kini akan memutuskan kembali ke Florida dan akan membawa si Mary pulang ke sana. Hal itu jelas membuat si Kevin bingung karena si Mamah masih merahasiakannya. Dan tidak ada waktu juga buat si Kevin untuk membahas soal ini karena dia sedang buru-buru. Tapi beliau sempat memperingati si Mamah untuk tidak membawa si Mary karena mereka tidak akan pernah kembali ke Florida. Take care of her if you're so concerned. Help me out. Waktu berlalu, malam pun poek, tapi si Kevin tak kunjung pulang juga. Kasihan si Mary yang sudah ngantuk banget. Dia yang mendengar suara dari suatu ruangan sesambil mengeceknya dengan penuh ketakutan. Yang ternyata dia adalah seorang balita, entah anak siapa dan entah dari mana dia bisa berada di situ. Dan faktanya, si balita sedang memegang tali ari-arinya si Mary.
Sesaat si Kevin pulang, dia pun kembali menceritakan kejadian tersebut. Dan jelas si Kevin tidak percaya karena semuanya seperti tidak terjadi apa-apa. Dasternya pun tidak berdarah-darah seperti waktu malam itu. Mengira kalau si Mary hanya bermimpi buruk atau halu, si Kevin pun ada rencana untuk memanggil dokter. Tapi setelah pekerjaannya selesai, Kevin, I can't have children. Yeah. jadi cara si Kevin menghadapi sidang ini, dia meyakinkan majelis hakim dan semua para juri supaya membenci si Alex dengan membeberkan kebusukannya. Dan yang paling disoroti, kalau si Alex ini tipe orang mata keranjang, buaya darat, alias beki pisan gota ganti awewe. Dengan penjelasan si Kevin tersebut, supaya hakim dan para juri percaya kalau si Alex pas kejadian tidak ada di rumah, melainkan sedang beradu pamatuk dan bercocok tanam dengan si asistennya. Lantas si asisten pun dipanggil untuk bersaksi. Entah magic apa yang dipakai karena singkat waktu persidangan telah selesai dan kembali dimenangkan si Kevin. Namun di sisi lain sesuatu terjadi pada si Eddie. Dia ada yang menyiksa sampai almarhum. Kejadian itu tidak jauh dari apartemen dan terlihat jelas oleh si Mary. Your eyes are bloodshot, and you're screaming for someone that's no one there. You're all alone, Eddie. Kabar meninggalnya si Eddie pun sampai juga ke perusahaan. Katanya si Eddie dihabisi oleh 2 tunawisma gila dan mereka semua diamankan polisi. Lalu Kevin pun pulang ke apartemen. Namun sesampainya di sana, salah satu polisi mengabarkan bahwa istrinya kurang sehat dan saat ini beliau sedang berada di gereja. Honey? Hurts me. Ternyata si Mary bukan trauma karena melihat si Eddie dihabisi oleh tunawisma, melainkan si Milton yang masuk ke apartemen. Entah lewat dari mana, si Mary berani bersumpah kalau dia tidak tahu sama sekali karena semua terjadi secara tiba-tiba. Anehnya si Mary yang belum pernah berbicara dengan orang lain berlama-lama sampai berjam-jam, tapi bisa melakukannya dengan si Milton. Dan yang lebih membagongkannya lagi, si Mary mengajak si Milton bercocok tanam. Dia sadar, tapi si Mary sendiri tidak bisa menghentikannya. Seolah-olah dia seperti ada yang mengendalikannya. Mendengar cerita itu, alih-alih kasihan, si Kevin justru malah sedikit marah. Bagaimana bisa si Milton melakukan itu sementara dianya seharian penuh bersama si Kevin di pengadilan, yang pada akhirnya si Mary pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa. She's calm now, so this might be a good time to say goodnight. Setelah itu si Kevin menghadiri acara pemakaman si Eddie. Dia datang bersama tetangga ramah si Jackie. Dan keanehan pun mulai dapat ia rasakan. Tak kala orang yang selalu bersama si Milton tiba-tiba wajahnya berubah seketika. Si Kevin pun kini kembali teringat dengan perkataan istrinya dan akan pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Namun baru saja keluar, dia ditemui oleh seorang yang mengaku adalah teman si Eddie. Di mana si Eddie sebelum almarhum, dia sempat menyebut nama si Kevin dan beranggapan kalau si Kevin lah orang yang pantas tahu mengenai kebusukan perusahaan. Namun belum juga mengungkapkannya. Kini kita pun akhirnya diperlihatkan dengan kesaktian si Milton. Hanya dengan mencelupkan jari ke dalam air, seketika kecelakaan pun terjadi pada orang yang akan mengungkapkan kebusukan firma hukum. Sesampainya di rumah sakit ternyata sudah ada si Mama. Dia langsung terbang kembali karena beberapa kali nelpon rumah tidak ada yang mengangkat. Dan perlu bicara dengan si Kevin. Si Mama menyesal kepulangannya ke Florida waktu itu. Akhirnya dia pun memberitahu si Kevin kalau ayahnya adalah si Milton. Alah, dimana si Kevin di sini sangat kecewa. Kenapa harus menunggu 30 tahun untuk menceritakan ini? Sedangkan si Mary yang sedang bersama si Pam disuruh untuk bercermin. Lalu yang terjadi, oh my god, ternyata dia adalah siluman tulak panto. Sudah jelas ya, Dak, ini bukanlah halusinasi. Jadi selama ini si Mary benar-benar telah diteror. Kalau benar si Kevin anak si Milton, kenapa dia mengincar si Mary? Dan sudah bisa dipastikan juga semua anak buah si Milton itu bukanlah manusia, termasuk si Miltonnya itu sendiri. Dan kini si Mary dibuat seolah-olah dia telah mengamuk dan semakin membahayakan orang lain di sekitarnya. Si Mary yang sudah kena mental pun memutuskan untuk bunuh. Go! Entah bagaimana nasib si Mary selanjutnya, si Kevin pun meminta si Mama untuk melanjutkan ceritanya. Ternyata dahulu si Mama hampir sama ceritanya seperti si Mary. Bedanya setelah bercocok tanam, si Mama kabur menjauh dari si Milton. Hingga lahirnya si Kevin. Dan kini si Mama tidak tahu bagaimana si Milton bisa menemukan kita. Yang jelas semua ini telah direncanakannya dengan maksud dan tujuan yang belum diketahui. Mendengar hal itu, si Kevin pun akan menemui si Milton untuk menyelesaikan semua ini. Anehnya saat keluar dari rumah sakit, NY seperti kota mati karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana.
Setelah sampai di sana, si Milton merupakan telah mengetahui apa yang sudah terjadi dengan si Kevin. Dia pun meminta si Kevin supaya memanggilnya papa. Tapi bukan itu yang diinginkan si Kevin. Dia pun bertanya, makhluk apakah kau sebenarnya? Jadi si Milton ini adalah jelmaan atau simbol keserakahan iblis abadi yang dipenuhi dengan kekuasaan akan obsesi, mampu mempengaruhi siapapun termasuk setiap persidangan. Kenapa si Kevin selalu menang? Itu atas pengaruh si Milton terhadap menjadi hakim atau para juri. Selain itu, dia juga bisa menghabisi manusia dengan mudah, bisa tahu apa yang ada di dalam benak manusia, bisa melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk membuat para wanita jadi tergila-gila hingga meminta ditanami jagung pulen, seperti hanyalah apa yang telah dilakukan pada si Mary. Dan satu lagi, dia bisa ada di mana-mana. Hal itu semakin memperkuat kalau si Mary benar-benar telah diemplud olehnya. Alah, diemplud. I'm a little more than that, Kevin. Sebenarnya tujuan utama si Milton terhadap si Kevin bukanlah sekedar untuk mewariskan firman hukum, melainkan ada hal yang lebih dari itu, yakni berkeyakinan kalau sesama keturunannya atau saudara melakukan pengempludan, maka keturunan yang akan dihasilkan akan lebih sakti, mampu menguasai jiwa seluruh manusia, dan akan menjadi pemimpin dunia. Sedangkan orang yang sedarah dengan si Kevin ternyata itu adalah si nganggur yang sudah siap diemplud dan dibuahi. Mengetahui dirinya adalah kunci akan terciptanya dunia baru yang diidam-idamkan si Milton. Dia pun sedikit ragu mengiyakan keinginan si Milton. Ketika dia sudah siap beradu pamatuk dengan si nganggur, lalu yang terjadi, oh my god, ternyata si Kevin ngeprank si iblis Milton dengan cara berpura-pura menyetujui keinginannya. Hingga pada akhirnya si Kevin bundir, bertujuan agar memutus mata rantai iblis. Beliau bundir menggunakan pistol si Alex yang waktu itu sempat disitanya. Seketika si Milton pun langsung terbakar amarah, sementara si nganggur berubah menjadi abu. Apakah si Kevin berhasil? Sehingga semua yang telah terjadi yang ada hubungannya dengan si Milton seketika terreset dan kembali pada saat sebelum si Kevin bergabung dengan perusahaan firma hukum, yaitu ketika dia sedang dilema antara harus membela atau merelakan kekalahan pertamanya, tidak mau terulang kembali. Dengan memandang istrinya tercinta, dia pun akhirnya memutuskan mengalah. Karena si Kevin tahu kalau si Pak Guru Getis ini adalah tipe cowok pengocok, dan beliau juga sudah siap dengan semua konsekuensi terbesarnya, yakni akan di-PHK di tempat dia bekerja. I'm terribly sorry, but I can trust you to defend me. You swore you would, Lomax. You'll burn for this. You just the right thing. Setelah selesai dengan persidangan, si Larry selaku reporter menawarkan sebuah rencana untuk kembali mengangkat karir si Kevin, yaitu membuat sebuah story tentang satu-satunya pengacara yang menggunakan nuraninya ketika dalam persidangan, karena itulah bintang yang sesungguhnya. Yang padahal itu adalah bentuk dari rencana si Milton supaya tetap bisa merekrut si Kevin. Dan ternyata si Larry tidak benar-benar ada, karena dia adalah si Milton yang menyamar. Tamat, subscribe heula atau subscribe heula.